Oke deh, siap. Jangan lama-lama Riko. Kamu nyalakan kamera aja setahun lamanya loh. Iya. Oke. Riko tolong bantu saya untuk menyebutkan satu keturunan Ismail di dalam Al-Quran. Silakan. Gimana? Apa pertanyaannya? Al-Quran menyebutkan keturunan Ibrahim hanya dari garis Ishak saja yang disebutkan. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf, bla 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 dan seterusnya. Saya ingin Anda sebutkan satu keturunan Ibrahim dari garis Ismail. Satu saja anaknya Ismail, sebutkan di dalam Al-Quran. Siapa namanya? Anaknya Ismail. Anaknya Ismail itu berakhiran. Kenapa anaknya Ishak itu disebutkan di dalam Al-Quran? Sebutkan satu keturunan Ismail. Sebentar, iya sebentar. Keturunan Ishak kenapa disebutkan di dalam Al-Quran? Bahwasannya Yakub itu dijadikan seorang nabi juga. Iya, Itulah makanya sebutkan satu keturunan Ismail yang jadi nabi. Iya, Nabi Muhammad. Garuk-garuk kepalamu kan? Setelahnya Ishak. Nih. Oh, berarti umur Muhammad berarti umurnya Muhammad sama dengan umurnya Ishak. Enggak. Ah, ya sudah, sebutkan satu nama dari keturunan Yakub Ismail. Itu nih. Di Ibrahim nomor 39 nih. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar, memperkenankan doa. Oke, nah, mana di situ? Sebutkan satu keturunannya. Kenapa yang kau tanyakan kan? Yang kau tanyakan kenapa Nabi Ismail itu anaknya, keturunannya itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Karena Tuhan tidak mengadakan perjanjian lewat keturunannya. Ya itu makanya dijadikan nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi terakhir ngarang bebas. Oke, sebutkan satu ayat yang mengatakan bahwa Muhammad itu keturunan Ismail di dalam Al-Quran. Sebutkan. Udah aku jawab satu-satu lah. Sebutkan satu ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa Ismail punya anak. Sebutkan. Satu-satu lah. Kan itu disebutkan keturunannya gimana sih? Iya, siapa namanya? Keturunannya itu apa? Loh, kok nanya nama? Kan aku bilang. Makanya aku bilang. Kalau Yakub berarti tidak ada nabi dari keturunan Ismail. Kalau ada nabi dari keturunan Ismail, namanya siapa? Loh, ini kan yang kau tanyakan ini, ada nggak keturunan Nabi Ismail kan gitu. Nah, kalau iya, maksudnya keturunan di sini yang kita maksud keturunan di sini bukan asal-asal keturunan, tetapi keturunan yang membawa garis kenabian. Iya. Oke, siapa yang jadi nabi dari keturunan Ismail di dalam Al-Quran? Iya, Nabi Muhammad. Mana ayatnya? Tunjukkan satu ayatnya. Loh, kalau ada Al-Quran, tenang. Dari mana, seandainya ada ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa Muhammad keturunan Ismail, saya Edis TV terjun dari Monas. Silakan. Nabi Isa dari mana Nabi Isa dari mana? Silakan kamu tunjukkan satu ayat yang menyebutkan bahwa Muhammad keturunan daripada Ismail. Itu dari mana keturunannya kepada Ibrahim? Nabi Isa. Kau cari dulu ayatnya sana. Kau cari dulu ayatnya sana. Tugas kalian hanya sederhana. Bapak Ibu, halo Bapak Ibu mendengar? Dengarkan kajian dari Ustadz Edis TV. Oh, saya kayaknya harus ganti. Bentar. Karena teman saya dari Aceh sudah datang ke sini memberikan saya peci. Sebentar. Aduh. Sungguh kalian nekat yang nyata ya. Kalian yang nyata ya.
Oh, kalian harus tahu hari ini Edis TV menjadi ustaz. Waduh, kalian tidak mau mendengarkan ceramah tausiah dari Ustadz Edis TV ya, luar biasa Anda ini. Baik. Sebentar, saya balik dulu kamera saya ya. Ustadz Edis TV. Kamu tidak tahu bahwa saya sudah menjadi ustadz malam hari ini? Ya. Jadi jamaah kaum muslimin wal muslimat, saya hanya memberitahukan kepada kalian bahwasanya di dalam Al-Quran tidak pernah ada ayat yang menyebutkan bahwa Muhammad itu keturunan daripada Ismail. Kalau ada maka saya akan lompat dari Monas. Tidak ada. Sungguh kalian nekat yang nyata kalau mengatakan demikian. Ya, silakan Guntur Syahputra. Ini Guntur Syahputra ini saya kangen denger dia marah-marah, ngamuk-ngamuk. Silakan. Dis. Ngamuk-ngamuk Guntur Syahputra, silakan. Kameramu mana, Guntur? Aku mau nanya, boleh nggak? Boleh, kameramu nyalakan dulu. Ya sebentar, aku tanya dulu, jawab. Silakan, nyalakan kameramu. Silakan. Oh, belum bisa menyalakan kamera dia, saudara. Kita akan keluarkan jurus. Dengerin, Dis. Hai. Nah, pencak silat nih. Kita pukul dia. Ayo. Nah. Ya itu tadi jurus tapak maut. Tapak maut Kap Naga Geni 212. Ayo silakan. Kalian ini selalu saja menolak apa yang dikatakan oleh Ustadz Edis TV. Baik, kita kasih naik ada. Bentar ya. Kita kasih naik ada Mary. Coba Mary. Kita kasih naik perempuan dulu ya. Mary. Mary N. Halo, selamat malam Mary N. Halo Mary. Baik, nampaknya dia secara tidak sengaja naik ya teman-teman ya. Jadi kita turunkan. Kita lanjutkan kembali. Ada Daeng Sahrul. Oh, ini Daeng Sahrul. Apa kareba Daeng Sahrul? Apa kareba? Oke. Apa kabar Daeng Sahrul? Oke, baik. Kamu buka surah Al-Baqarah ayat 127. Al-Baqarah 127. Baik. Karangan apalagikah yang akan mereka ada-adakan? Baik. Al-Baqarah ayat 127. Ya. Saya bacakan di sini. Baik. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama dengan Ismail. Jangan keluar dari aplikasi, Daeng. Iya, oke, tidak. Oke. Seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan tiadalah ayat ini dikarang-karang melainkan oleh Syahrul. Jadi kemana? Mana di sini Muhammad? Iya, itu keturunannya itu dari Muhammad siapa? Ismail, mana kan? di sini Muhammad? Keturunannya itu Ismail siapa? Keturunannya Nabi Muhammad itu siapa? Ismail. Ayat ini tidak berbicara mengenai Muhammad adalah keturunan Ismail. Ayat ini juga tidak berbicara mengenai ada seseorang menjadi nabi dari keturunan Ismail. Oke, kamu buka surah An-Nisa
ayat 163. Ganti lagi. Baik. Lagi. Anissa berapa? Ayat 163. Banyak itu. 163. Baik. Banyak itu. Pokoknya teman-teman, mereka selalu mengada-adakan ayat untuk mencocokmologi. Itu keturunannya dari Muhammad Ismail. Baik, Ibrahim. saya bacakan. Saya bacakan. Baca. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub dan anak cucunya. Ceder kau. Oke, sebutkan satu cucu, satu anak cucu Muhammad, satu cucu anak Isa, Ismail. Itu Ismail itu. Siapa? Siapa namanya? Itu Ismail itu. Kamu bilang sih? tadi keturunan dari Ismail kan? Betul. Iya, siapa keturunan Ismail di sini? Saya balikan dulu kamera saya. Ntar, saya balikin dulu kamera saya. Kasih balik deh, kasih balik. Sungguh luar biasa orang-orang Islam di saudara-saudara ya. Baik. Makin seru saja diskusi kita. Makin seru ini. Baik. Lihat ya. Coba. Ini Quran surat An-Nisa 163. Oke. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi kemudiannya. Yang kemudian. Nabi-nabi Dan siapa telah itu? memberikan pula wahyu kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya. Oke, anak cucunya ini merujuk kepada siapa? Itu semua lah, itu Nabi Muhammad semua itu karena cucunya semua itu keturunannya. Anak cucunya itu keturunan Muhammad, itu keturunan anak cucunya. Sarul, pelan-pelan, Sarul. Pelan-pelan. Ishak, Yakub, dan anak cucunya. Anak cucunya siapa? Ayub. Itu cucunya Isa. Gini loh, pelan-pelan ya. Kami telah memberitakan wahyu kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya. Nah, dan anak cucunya ini merujuk kepada siapa ini? Anak cucunya Yakub kah? Anak cucunya Ishak kah? Anak cucunya Ismail kah? Anak cucunya siapa? Dia semua lah itu masuk di sana. Oke, semua. Baik, sebaik. Coba saya sebutkan dulu. Anak cucu Yakub yang jadi nabi siapa? Yusuf, betul? Oke. Anak cucu Ishak yang jadi nabi siapa? Yakub, betul? Oke. Sekarang saya tanya, siapa anak cucu Ismail yang jadi nabi dalam Al-Quran? Itu Ishak, Pak. Ismail, Ishak, Yakub. Berarti Ishak cucunya Ismail? Kan Ishak dulu kan. Ismail dulu baru Ishak, Yakub, dan anak cucunya. Sebentar. Anaknya Ishak siapa yang jadi nabi? Itu Ishak, itu Yakub itu. Oh, Ishak anaknya Ismail. Pantaslah firman Tuhan datang dari Arab. Sebentar. Jadi menurut kamu Ishak ini anaknya Ismail? Bukan. Ngintip dulu dia, ngintip bukan silsilah dulu. Google dulu. Sebentar. Saya mau tanya sama kamu, Sahrul. Menurut kamu Ishak anaknya Ismail? Dis, aku buka dulu, Dis. Biar aku yang Oke. Ishak anaknya Ismail? Tunggu dulu, Dis. Saya biar yang Google buka. dulu saya ya. Saya Google dulu. Udah, kau tidur di bawah sana. Tidur kau di bawah sana. Diskusi modal Google saja. Jangan begitu. Nggak, kamu lihat ini peci saya ini. Kamu tidak lihat peci saya ini? Ini bayangkan ini dibawa dari Aceh sampai Amerika sini. Kamu melewati gunung dan lembah ini. Tidak kamu lihat peci saya sudah seperti ini. Asal-asal bicara. Bagaimana mungkin kamu katakan bahwasanya Ishak itu cucunya dari Ismail?
Ada saja, pantesan saja kamu Islam. Oke, kita kasih lanjut. Ada Nino Lartutul. Oke, Nino Lartutul. Sungguh nekat yang nyata dia. Oke, Nino terputus. Kita kasih naik ada, sebentar ya teman-teman ya. Kita kasih naik ada, sabar. Ini Zulfikar. Pengikutnya berapa ini? Hanya 101. Tapi kita tes dulu ya, apakah dia sudah bisa menyalakan kamera, si Zulfikar ini. Ya, Zulfikar, silahkan nyalakan kamera Anda. Pak Dehe dari Nias mengguncang Kristen. Oh, Zulfikar, sayang sekali Anda belum bisa menyalakan kamera. Ya, Pak Dehe, lihat di YouTube PI, Pak Dehe mengguncang Kristen. Pak Dehe. Kristen versus Kristen di YouTube PI itu udah kecakaran mereka berdua itu. Kecakaran. Argumenmu Lihat tentang lah, jawaban itu Robi Yusuf mana? PI. Argumenmu tentang jawaban anak keturunan ini Ismail? Nggak ada argumen apapun yang kau bilang, Nggak kami ada tetap argumen ya, kau Islam. di bawah sana kalau nggak ada argumen. Allah, datang kemari cuman mau mengalihkan topik saja. Oke, kita kasih naik ada Mantul. Mantul. Ya, selamat malam saudara Mantul. Silahkan nyalakan kamera Anda. Oh, halo Bang Edi. Halo juga Mantul. Ya, Mantul, saya mau tanya kepada Anda ini, Anda Islam atau Kristen? Ya, saya Muslim. Muslim. Oke, silakan Bang, silakan. Tapi saya tes dulu Bang, saya tes. Soalnya wajah Anda ini kayak tidak mencerminkan Islam gitu loh. Iya, biasanya wajah Islam itu agak sedikit beringas begitu. Jangan Coba. begitu dong, Anda Bang Edi. Anda kok unyu-unyu begitu kan? Unyu-unyu gemoy ya. Unyu, gemoy, gemesin begitu. Sehingga membuat wanita-wanita terpikat-pikat. Gitu. Silakan. Coba buktikan bahwa Anda seorang Muslim. Silakan Bang. Oke, selamat malam ya untuk seluruh penonton ya. Terima kasih banyak ini ya. 17.000 Bang Edis. Ya, thank you ini udah dikasih ruang ya untuk sharing di sini ya. Yang jelas Bukan Bang, maksud saya bacakan dulu ayat Al-Quran supaya kami yakin bahwa Anda Muslim. Oke, sebentar. Untuk pertanyaannya tadi itu keturunan dari Ismail ya? Yang menjadi nabi di dalam Al-Quran. Iya, jadi untuk sepemahaman saya, jadi dari Ibrahim itu punya anak Ismail. Ya, Bang Edis ya. Nah, terus dari Ismail itu ada turun punya keturunan orang bangsa-bangsa Arab apa ada niah. Dalilnya Bang, dalilnya. Tapi sebelum Artinya. itu Bang, kami mau tes dulu. Jangan-jangan Anda Kristen menyamar Bang. Coba ucapkan atau bacakan kepada kami satu ayat dalam Al-Quran supaya kami yakin bahwa Anda Muslim. Silakan. Oke, fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Sah Muslim, udah sah Muslim. Muslim. Oke, terima kasih banyak Bang Edis. Baik. Ya, Baik. selalu ya. Pokoknya kedepankan. Begini Bang, sebentar Bang, tata Mantul, krama. Bang Mantul, gini. Siap. Sebutkan satu ayat di dalam Al-Quran atau sebutkan satu orang yang menjadi keturunan Ismail di dalam Al-Quran yang menjadi nabi. Nah, untuk itu kayaknya saya turun deh, belum. Dah. Tidak ada Bang, karena maksud saya begini, Iya. sesuai Iya, dengan Bang tema Edis. ini Bang ya. Siap, Bang Edis. Firman Tuhan itu datang dari Israel Bang, bukan dari Arab. Makanya Tuhan berfirman, Tuhan ini kan punya satu rencana agenda besar. Apa agenda besar Tuhan? Menyelamatkan seluruh umat manusia.
Tetapi apakah Tuhan berfirman kepada setiap orang? Tidak. Tuhan berfirman kepada Abraham dan keturunan Abraham dan keturunan Abraham. Nah, kalau kita baca Bible, Tuhan berfirman kepada Abraham, Tuhan berfirman kepada Ishak, Tuhan berfirman kepada Yakub, Tuhan berfirman kepada keturunan-keturunan Yakub. Ada Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa, semua keturunan dari Israel, Bani Israel. Nah, Al-Quran dan Bible tidak pernah bercerita bahwa Tuhan berfirman kepada keturunan Ismail. Makanya Al-Quran memutus garis keturunan Ismail. Makanya tidak ada anak cucu Ismail yang disebutkan sama sekali dalam Al-Quran. Itu menjadi bukti bahwa kenabian itu hanya lewat garis keturunan Ishak. Makanya Bang, jangan percaya ada firman Tuhan datang dari luar Israel. Akhirnya apa? Sekarang ada firman Tuhan-Tuhanan datang dari Arab. Sehingga ketika orang membacanya, maka mereka berbondong-bondong mencium sebongkah batu. Itu Bang. Ya semoga Anda pahamlah dari yang sedikit ini. Nanti Anda akan kembangkan dan kembangkan lagi. Seperti itu ya Bang ya. Thank you. Oke, makasih Bang Mantul Garage. Oke. Mantul. Oke, baik teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, kepada teman-teman yang Muslim, kalau kalian ingin membantah argumen-argumen saya, ini adalah satu kesempatan emas bagi kalian. Ya, di hadapan 18.000 orang, kalian patahkan argumen-argumen saya. Ya, silakan. Kita kasih naik, ada Bang Hen. Ya Bang Hen, selamat malam. Saya punya teman masa kecil saya namanya Hen. Silakan. Oke, terpental dia. Ayo, silakan. Saya tidak tahu di mana keberadaan si Hen itu sekarang. Ya, saya punya teman masa kecil namanya itu Hen. Teman saya main ketapel burung. Iya, nanti kalau saya sebutkan alamatnya jadi tahu di mana alamat saya. Jadi ada satu tempat begitu ya. Ada sungai. Sungainya itu namanya Wai Seputih. Wah, kalau kedengar Wai Seputih tahu ini dari mana? Oh, Wai Seputih. Nah, kita nih kau sekali ham nih kau. Iya. Saya punya teman namanya Hen itu. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Tabrani Al-Indragiri. Oh, ini dia. Tabrani Al-Indragiri. Ya, silakan. Tabrani Al-Indragiri, nyalakan kamera Anda. Silakan. Udah malam deh, saya mau tidur lagi. Nah kah kedah mau tidur kedah. Gimana Tabrani? Di Peraduan. Peraduan apa ini? Mau tidur lagi. Iya ini. Kalau kau di Amerika ya siang hari, kami di sini malam. Tabrani, coba kalau mau diskusi nyalakan kamera, bawa argumen-argumen yang baik, patahkan argumen saya. Gimana? Hidup kameranya, cuma aku di kamar. Iya, silakan kamu duduk, nyalakan lampu, baru kita diskusi. Besok aja lah, aku mau tidur. Besok, baik, jangan dipaksakan teman-teman. Baik, Tabrani, saya turunkan. Dia bilang besok ya besok. Jadi. Ya. Ya, teman-teman ya. Kalau misalnya kalian dapati bahwa saya ini mengatakan yang tidak benar, silahkan. Saya kasih kesempatan kepada kalian. Yuk, mari datang dan patahkan argumen-argumen saya. Oke, kita kasih naik ada Rahmat. Rahmat juga teman saya SMP nih. Ya, Rahmat juga teman saya SMP. Bahkan sebangku dengan saya. Tapi apakah dia Rahmat yang itu saya lupa. Ya, silakan Rahmat, nyalakan kamera saya. Kamera Anda.
Silakan Rahmat, nyalakan kamera Anda. Dis, gak malu kau, Dis. Suruh nyalakan kamera, kamu tidak menyalakan kamera. Tapi kamu berbicara. Justru yang malu itu kamu. Kamu tidak menyalakan kamera sebagai bukti bahwasanya kamu sudah malu dilihat orang. Silakan. Kupatahkan argumenmu, malu Iya. nanti. Nyalakan kameramu. Mari kita berdebat di sini dengan sehat, tanpa hujat-hujatan, tanpa maki-makian. Silakan, nyalakan kamera. Offline lah yuk. Offline, kalau berani kau. Offline, sedangkan kamu saja online tidak berani menyalakan kamera. Gimana mau offline? Ayolah offline. Udah kau tidur di bawah sana. Rahmat. Gimana kamu mau ngajak offline? Sementara online saja kamu tidak menampilkan mukamu. Gimana sih? Zaman dulu memang belum ada Facebook, belum ada internet, belum ada seperti sekarang itu. Jadi saya dulu punya teman SMP, saya SMP kelas 1, teman duduk saya itu ya namanya Rahmat. Begitu. Sekolahnya sepil nggak Bang SMP-nya? Mau disepil SMP-nya? Mau disepil? Mau disepil sekolahnya. Iya, Rahmat teman saya SMP. Dan sampai sekarang saya tidak pernah lagi berjumpa dengan dia. Ya. Oke, kita kasih naik ada. Kita kasih naik. Pokoknya sekolah saya itu waktu SMP itu dekat dengan sebuah sungai. Nama sungainya itu adalah Wai Seputih. Wah, dulu kami kerjanya mancing di sana, mancing. Mancing ikan, namanya ikan seloang. Wah, setiap jatuh umpan dapat seloang, jatuh umpan dapat seloang. Namanya ikan soloang. Begitu. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Apin. Oke Apin, silahkan nyalakan kamera Anda. Silakan. Apin, saya mau tanya dulu Bang. Muslim atau Kristen Bang? Kabur lagi. Kabur lagi. Gimana teman-teman? Sayang loh, ini ada 18.000 orang. Gimana? Apakah kita sudahan? Ini sudah jam 10:30. Gimana teman-teman? Lanjut atau tidur? Lanjut? Lanjut. Teman-teman masih bilang lanjut. Oke. Kita kasih naik ada... Sebentar ya. Kita kasih naik ada Dokter Adiani Adil. Dokter Adiani Adil. Oh, Im. Ya, silakan Im. Im, Anda Muslim? Oke, kabur. Nita. Ya, Nita Muslim.
Nita, silakan nyalakan kamera Nita. Ternyata banyak yang nonton teman-teman ya, santri-santri. Iya, ini sekumpulan para santri-santri yang kemarin sedang dibongkar oleh Trans TV. Ya, gimana? Ikut demo untuk ke Trans TV? Ikut demo ke Trans TV? Iya, saya santri Lirboyo, Bang. Santi Lirboyo. Oh, Santi Lirboyo. Waduh. Oke. Santi. Kok lari? Waduh, malah lari, teman-teman. Padahal kita mau wawancara tadi. Pengakuannya sih Santi Lirboyo ya, yang sedang viral atau yang sedang, ya kalian tahulah beritanya ya, bagaimana ada salah satu stasiun televisi mengekspos acara-acara yang ada di dalam pondok pesantren tersebut. Tetapi kemudian seperti biasa ya, orang-orang Islam tuh memang sukanya itu demo, kemudian memaksakan kehendak mereka seperti itu. Terus menerus itu terjadi sepanjang bangsa ini, sepanjang sejarah bangsa ini. Ya, dari mulai Pak Ahok, bagaimana umat muslim berbondong-bondong ke Monas pakai baju daster. Mereka demo bersilit-silit lamanya dimakan. Iya. Itu terjadi terus-menerus. Sekarang bagaimana mereka datang ke Trans TV. Dengan kata-kata ya seperti biasalah. Jadi seperti kaum yang tidak mengenal hukum, kaum yang selalu menggunakan kekerasan dan pemaksaan. Bukankah Anda bisa membantah Trans TV dengan mengajak mereka berdebat, dengan mengajak mereka berargumen? Kenapa kalian harus memaksakan orang sehingga orang tersebut ketakutan? Bahkan ada orang yang setuju dengan Trans TV didatangi rumahnya. Didatangi rumahnya. Ini makanya saya bilang, di dalam agama Islam itu memang ada satu kebiasaan mengebiri hak atau menakut-nakuti orang untuk berbicara apa yang ada di dalam pikirannya. Kalau memang Islam itu benar, kenapa? Kalau memang itu benar, kenapa kalian tidak melawan mereka dengan argumen? Ya, oke, kita kasih naik ke Atskan Abizar. Terima kasih Kak Ceki, makasih. Kak Ceki, terima kasih Kak Ceki, makasih. Ya, Atskan Abizar, apakah Anda seorang Muslim? Ya, saya Muslim. Silakan nyalakan kamera Anda. Bahkan Transmart jadi sasaran. Yang mau didemo Trans TV tetapi lari ke Transmart. Benar nggak itu beritanya? Sungguh terlalu. Abang Muslim ya Bang ya? Muslim. Muslim. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Mau nanya, latar belakang penyaliban itu yang secara sejarah itu gimana? Bang, itu sudah saya bahas Bang. Di tema berjilid-jilid Bang. Silakan Anda mampir. YouTube saya itu ada di profil saya. Kalau Abang mampir ke profil saya, itu sudah kita bahas mungkin sekitar kurang lebih seminggu lamanya. Begitu. Jadi itu masih fresh. Silakan cek saja seperti itu. Itu temanya firman Tuhan datang di tema Israel. Kita malam hari ini adalah firman Tuhan datangnya dari Israel. Apa itu Israel? Israel itu adalah nama lain daripada Yakub.
Yakub. Nah, makanya firman Tuhan itu datang dari Israel, datang dari Yakub dan keturunannya. Nah, kenapa gitu ya. sekarang Islam telah menyesatkan diri dengan mempercayai firman Tuhan yang datang dari luar Israel? Yaitu, Bukannya kebalik. oke, sekarang saya mau tanya dulu. Ibrahim punya anak 2, betul? Ya. Ishak dan Ismail, betul? Betul. Ibarat kata ada pohon silsilah begini nih. Ibrahim, Ismail, Ishak. Dari Ishak ini lahirlah Yakub. Yakub inilah cikal bakal nama Israel. Yakub punya 12 keturunan. Ada perempuan tapi nggak usah kita hitung ya. Namanya salah satunya Yusuf. Iya, terus? Kemudian dari situ nanti ada Musa, ada Harun, ya kan? Ada Yahya, ada Ilyas, Ilyasa, Isa, Daud, Sulaiman dan seterusnya. Itu adalah nabi-nabi dari garis keturunan Yakub, dari garis keturunan Ishak. Saya mau tanya kepada Anda, sebutkan satu keturunan Ismail di dalam Al-Quran. Nggak usah jadi nabi dulu aja lah. Kalau jadi nabi kalian tidak akan kuat imannya. Satu orang saja nabi keturunan Ismail di Quran. Siapa namanya? Keturunan Ismail di dalam Al-Quran. Siapa namanya? Sebutkan satu. Dalam Al-Quran. Seret. Sebutkan. Kalau di Al-Quran, di surat Al-Baqarah, Saya cek. ya kan? Saya tidak sabar ini mendengar satu keturunan Ismail, anaknya namanya siapa? Bentar. Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah ayat 127 sampai 129. 127. Baik. Saya akan bacakan ya. Siapakah nama anak Ismail di dalam Al-Quran? Nggak usah jadi nabi dah. Jadi tukang bakso aja dah. Nggak bakal ada. Baik. Kita bacakan ya surat Al-Baqarah 127 ya Bang ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. Seraya berdoa. Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Di mana di sini Bang? Satu keturunan Ismail. Nah, sekarang kalau Ishak keturunannya Bang, tenang dulu, siapa Bang. aja? Mana ayat ini berbicara mengenai satu orang keturunan Ismail siapa? Iya, maksudnya gini. Sekarang katanya keturunan Ishak itu siapa aja? Bukan, sebentar. Anda sudah mengakui bahwa tidak ada di sini berbicara mengenai satu orang nama keturunan Ismail? Iya, maksudnya kan Kita ke 128-nya. Kita ke 128-nya. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepada Engkau. Dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji. Dan terima taubat kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Siapa di sini keturunan Ismail? Namanya siapa? Namanya, kalau dari data ya, itu ada 12. Mana di sini Ismail punya anak 12 mana? 1, Nabayut, Biaut, 2, Iya, mana di sini Nebayotnya mana? Iya, ini kan sesuai data, saya bukan asumsi. Jangan-jangan gitu kan. Anies Baswedan, Bang. Itu penonton sudah bilang, jangan-jangan Anies Baswedan. Aduh, gimana Bang? Tidak ada loh di sini Nebayot, Bang, nggak ada. Iya, di situ kalau Al-Quran memang nggak ada kan. Teman-teman semuanya, kita sering mendengarkan teman-teman kita Muslim mengatakan bahwa
Islam dan Al-Quran itu melengkapi semua agama-agama sebelumnya dan kitab-kitab suci sebelumnya. Ini adalah pernyataan yang kosong yang tidak memiliki dasar sama sekali. Kenapa? Kita tahu bersama bahwa Yesus Kristus, dia dari keturunan Daud, dia lahir besar di Israel, dan yang menubuatkan Yesus Kristus adalah nabi-nabi yang berasal dari Israel. Hal ini kita bisa menemukan di dalam kitab Taurat. Kalau di Indonesia yang kita tahu adalah Perjanjian Lama, kita bisa menemukan di sana, teman-teman. Dan di dalam keyakinan Yahudi sendiri, mereka tidak percaya bahwa ada nabi yang dari luar Arab, dari luar Israel, tidak ada. Alkitab juga dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada nabi yang datang dari luar Israel, tidak ada. Nah, klaim-klaim seperti itu yang sering dikumandangkan, yang sering disampaikan oleh teman-teman Muslim, itu hanya untuk menghibur diri mereka, ya kan? Menghibur diri mereka, mempengaruhi orang lain agar percaya bahwa Islam adalah agama yang benar, ya kan? Mereka berusaha dengan berbagai macam cara untuk membelokkan kebenaran itu, berusaha dengan berbagai macam cara untuk meyakinkan orang lain bahwa Islam dan Al-Quran adalah yang menyempurnakan. Itu tidak benar, teman-teman. Karena begini, jika teman-teman membaca Taurat, Zabur, dan Injil, Anda akan melihat satu cerita yang utuh, tidak terpenggal-penggal, tidak terpisah-pisah, di mana Anda bisa melihat cerita itu dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Anda akan menemukan satu cerita panjang namun tidak pernah terputus. Ceritanya itu adalah apa? Manusia awalnya diciptakan oleh Allah yang suci itu. Manusia itu diberikan tempat yang baik, yang bagus, difasilitasi secara luar biasa. Namun karena manusia tidak menaati aturan yang Allah berikan, disitulah manusia itu berdosa. Nah, efek dari manusia yang berdosa itu apa? Kejahatan terus terjadi. Setiap generasi pasti melakukan kejahatan. Nah, di setiap generasi itu Allah memilih satu kelompok, satu orang, satu keluarga untuk terus memberitakan bahwa Allah Israel adalah Allah yang benar. Allah Yahweh adalah Allah yang benar. Selalu seperti itu. Dan puncak dari semuanya itu adalah Allah memilih anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia, untuk menyatakan bahwa Allah Israel, Allah Yahweh adalah Allah yang hidup. Dan setelah Yesus tidak ada lagi nabi, teman-teman, tidak ada. Yang ada adalah para rasul. Dan sekarang adalah para pendeta, para penginjil untuk mempertahankan ajaran yang benar itu. Jadi bagaimana mungkin ada satu ajaran yang baru yang mengklaim bahwa dia paling benar, dia paling sempurna. Pokoknya semua yang baik, semua yang benar, semua yang sempurna itu hanya dimiliki oleh dia. Bahkan teman-teman, saat ini dunia sedang dibikin panik karena banyak organisasi besar itu mengakui dirinya mereka adalah agama ya kan? Mereka membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Mereka membunuh orang-orang yang berbeda ideologi dengan mereka. Mereka membunuh orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Dan ketika mereka membunuh orang lain, mereka meneriakkan satu kalimat yang mungkin sudah familiar untuk kita semua, ya teman-teman. Ya, jadi teman-teman, kita perlu memahami dengan baik karena banyak nabi-nabi palsu akan datang di akhir zaman ini. Mereka berusaha untuk mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan.
Mereka berusaha untuk mengajarkan bahwa jangan mengikuti Yesus. Mereka mengajarkan bahwa Yesus hanyalah seorang nabi biasa yang tidak perlu diikuti. Namun akhir dari semuanya itu adalah neraka, teman-teman. Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak satu orang pun yang bisa datang kepada Allah, tidak bisa datang kepada masuk surga kalau tidak melalui Yesus Kristus, tidak percaya kepada Yesus Kristus. Nah, tapi faktanya akhir-akhir ini itu berbeda. Saya sering berdebat dengan Muslim, dan beberapa waktu yang lalu saya berdebat dengan seorang Muslim yang sangat-sangat taat. Dia selalu mempersoalkan bahwa orang-orang Kristen akan masuk neraka sesuai dengan pernyataan Yesus, di mana ada orang yang di akhir zaman itu akan memberikan komentar kepada Yesus bahwa saya juga melakukan mujizat demi namamu, saya menyembuhkan orang tetek bengek semuanya demi namamu. Lalu Yesus bilang apa? Nyahlah kalian pembuat kejahatan. Nah, dia berpikir bahwa percakapan ini ditujukan kepada orang Kristen. Padahal tidak seperti itu pengertiannya. Saya berusaha untuk memberikan contoh sesederhana mungkin bahwa di akhir zaman itu banyak orang yang setelah tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, mereka setelah tahu bahwa Yesus yang menghapus dosa manusia. Nah, selama ini mereka tidak percaya. Tetapi ketika akhir zaman itu datang, mereka akan mengaku-ngaku. Oh, saya juga melakukan kebaikan demi namamu, saya melakukan mujizat demi namamu. Ternyata semuanya itu bullshit, omong kosong. Nah, ajaran-ajaran sesat seperti ini, praktek-praktek antikris seperti ini yang dilawan oleh Tuhan Yesus, bukan orang Kristen yang percaya bahwa dia adalah Tuhan. Nah, jadi teman-teman Muslim itu, mereka banyak terjebak di dalam konsep-konsep. Mereka tidak mau membaca Alkitab dengan baik. Mereka hanya percaya bahwa, oh iya, Al-Quran adalah agama penyempurna, kitab penyempurna. Islam adalah agama yang datang dari Allah. Jadi kita ikut-ikut saja. Mereka tidak melatih diri mereka untuk benar-benar kritis atas semua yang mereka percaya saat ini. Nah, maka dari itu saya memberikan saran kepada kita sebagai orang Kristen untuk tidak ragu-ragu menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak ragu-ragu memberikan kesaksian bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat manusia. Tidak ada yang lain. Dan kita jangan ragu mengatakan bahwa percaya kepada Tuhan Yesus maka kita akan selamat. Seperti itu teman-teman. Mari kita bersaksi melalui setiap media sosial yang kita miliki. Ada YouTube, ada Facebook, ada TikTok. Pokoknya semua media sosial yang Bapak Ibu tahu, silahkan gunakan itu untuk bersaksi, untuk menyatakan kebenaran itu. Baik teman-temanku semuanya, sekian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.